Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawanyalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Decapolis, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, Injil hari ini mengisahkan awal karya Yesus di hadapan publik. Yesus kembali ke Galilea untuk memulai pelayanannya dan sekaligus menandakan bahwa pelayanan Yohanes sudah selesai. Wilayah Galilea tidak luas, tetapi penduduknya padat, dan Yesus mengawali karyanya di Galilea, Kapernaum, di daerah Zebulon dan Naftali. Dalam pewartaannya, Yesus menyerukan pertobatan kepada bangsa-bangsa yang masih diliputi kegelapan. Yesus mengundang siapa saja untuk mengalami kasih-Nya dengan cara bertobat. Pertobatan menjadi syarat utama supaya kita layak menerima kerajaan Allah yang dihadirkan oleh Yesus. Kasih Allah tidak berkesudahan. Kebesaran kasih-Nya terwujud dalam kehendak-Nya untuk menyelamatkan dunia lewat pertobatan. Kerajaan Allah hanya bisa disambut dengan hati yang bertobat. Orang yang menanggapi seruan pertobatan adalah orang yang layak untuk diselamatkan. Sementara yang menolak untuk bertobat akan mengalami kebinasaan. Pewartaan akan pertobatan dan kerajaan Allah menunjukkan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Kesetiaannya sungguh abadi. Ia selalu memberi tanda bahwa umat kesayangannya tidak dilupakan dan ditinggalkannya binasa. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita dipanggil untuk mewartakan dan membangun kerajaan Allah di bumi ini. Seturut teladan
hidup yang telah diajarkannya kepada kita hari ini. Memberitakan Injil Kerajaan Allah berarti menyebarluaskan warta gembira atau kabar baik agar semua orang yang dikuasai oleh Allah. Kita dipanggil untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Pada zaman ini, beragam penyakit yang kita temui dalam hidup dan tugas kita sehari-hari yang mendesak untuk segera disembuhkan. Oleh sebab itu, hendaknya cara hidup dan cara bertindak kita senantiasa memancarkan kebaikan dan kegembiraan agar mampu menyelamatkan dan menyembuhkan orang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.